Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hartini dengan NPM D12004-233 dari kelas manajemen A4. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama, sebutkan satu bidang bisnis yang paling Anda pahami dan jelaskan proses bisnisnya. Di sini, saya memilih bisnis di bidang kuliner. Saat ini, bisnis kuliner semakin diminati oleh para pelaku bisnis baru. Hal ini berdampak pada semakin banyaknya pesaing bisnis kuliner yang bermunculan. Industri jasa makanan memiliki peran penting dalam kehidupan. Banyak masyarakat yang tidak punya waktu luang untuk menyiapkan makanannya sendiri, sehingga menyebabkan mereka harus menggunakan layanan penyedia jasa makanan atau yang kita kenal dengan restoran. Karena itu, dibutuhkan suatu inovasi untuk dapat meningkatkan kinerja dan daya saing di bidang industri kuliner. Dan proses bisnisnya, yang pertama ada produksi. Di dalam produksi mencakup 4 sub. Yang pertama ada proses produksi, dan di dalam proses produksi terdapat 2 sub, yaitu memperkirakan kebutuhan pelanggan dan peralatan masak yang dibutuhkan. Dan yang kedua ada persiapan bahan baku, yaitu yang di dalamnya terdapat merencanakan kebutuhan bahan baku. Dan yang ketiga ada proses produksi. Dalam proses produksi mencakup pemilihan bahan baku, proses pembuatan makanan dan minuman. Dan yang keempat ada menjaga kualitas produk, yang di dalamnya terdapat melakukan quality control. Yang kedua, dalam proses bisnis terdapat pemasaran. Di dalam pemasaran terdapat 2 sub, yaitu adalah riset pemasaran dan komunikasi pemasaran. Di dalam riset pemasaran terdapat merencanakan pengembangan kuliner, dan di dalam komunikasi pemasaran terdapat menentukan promo dan melakukan promosi. Dalam proses bisnis yang ketiga ada pengembangan sumber daya manusia atau SDM, yang di dalamnya mencakup melakukan analisis SDM yang dibutuhkan, menelaah spesifikasi data tenaga kerja, melakukan rekrutmen tenaga kerja, melakukan seleksi, dan pemberian pengarahan kepada pegawai. Dalam proses bisnis yang keempat, terdapat keuangan, yang di dalamnya terdapat mengelola keuangan. Di dalam mengelola keuangan, ada 3 sub, yaitu mengelola uang kas, verifikasi biaya, dan pembukuan keuangan perusahaan. Di dalam mengelola uang kas, terdapat mengeluarkan dana yang dibutuhkan perusahaan dan arus kas. Di dalam verifikasi biaya terdapat melakukan cek kontes yang dikeluarkan dan verifikasi pendapatan dengan jumlah kas. Di dalam pembukuan keuangan perusahaan terdapat pembukuan kontes perusahaan dan pembukuan pendapatan perusahaan. Pertanyaan kedua, pilih salah satu proses bisnisnya yang dapat ditangani oleh konsep expert system atau office automation. Di sini, proses bisnis yang saya pilih adalah produksinya, khususnya dalam pemilihan bahan baku dengan menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Untuk mencapai keunggulan bersaing adalah salah satunya dengan memperbaiki produksinya. Salah satu tahapan dalam produksi adalah memilih bahan baku yang berkualitas atau pemilihan pemasok. Pemasok adalah komponen yang penting. Pemilihan pemasok yang akan digunakan perusahaan merupakan hal yang penting untuk mencapai keunggulan bersaing, karena berkaitan dengan kemampuan memasok dan menyediakan bahan baku yang berkualitas, waktu pengiriman yang singkat, dan kontinuitas produksi. Pemilihan pemasok yang tepat sangat diperlukan karena menyangkut keberlanjutan usaha yang dijalankan. Dalam merancang sistem rantai pepasokan, beberapa hal yang dipertimbangkan dalam memilih pemasok diantaranya kualitas bahan ditawarkan, harga barang, dan ketetapan waktu pengiriman. Pertanyaan ketiga, kemudian jelaskan bagaimana expert system atau office automation dapat membantu proses tersebut. Pemasok adalah penyedia bahan baku maupun barang jadi bagi perusahaan. Pemasok sangat berperan penting dalam kelancaran operasional perusahaan. Oleh karena itu, memilih pemasok merupakan kegiatan yang strategis, terutama apabila pemasok tersebut akan memasok item yang penting dan atau akan digunakan dalam jangka panjang. Secara umum, banyak permintaan yang menggunakan kriteria-kriteria dasar seperti kualitas barang ditawarkan,
harga, dan ketetapan waktu pengiriman. Setelah kriteria ditetapkan dan beberapa kandidat pemasok diperoleh, maka perusahaan harus melakukan pemilihan. Perusahaan akan memilih satu atau beberapa dari alternatif yang ada melalui perankingan. Perankingan dilakukan untuk menentukan mana pemasok yang akan dipilih atau mana akan dijadikan sebagai pemasok utama dan mana yang akan dijadikan pemasok cadangan. Pemilihan pemasok dalam manajemen rantai pasokan menjadi penting sebagai akibat adanya kompetisi antara rantai pasokan pada perusahaan. Tren menunjukkan bahwa konsumen menginginkan harga yang lebih murah, produk yang lebih berkualitas tinggi, pengiriman yang tepat waktu, serta pelayanan purna jual yang lebih baik. Salah satu cara dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah melakukan pemilihan pemasok. AHP atau Analytical Hierarchy Process digunakan untuk menemukan kriteria pemasok yang terbaik, yaitu kriteria pemasok memiliki rata-rata skor paling tinggi dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan kriteria-kriteria yang dianggap mempengaruhi keputusan. Dalam AHP, proses untuk mendapatkan skor tersebut diawali dengan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison antar kriteria nantinya akan digunakan untuk mendapatkan tingkat kepentingan relatif kriteria atau kriteria Y. Selanjutnya dilakukan perbandingan berpasangan antar alternatif keputusan pada masing-masing faktor yang mendapatkan kepentingan relatif antar alternatif pada setiap kriteria atau kriteria evaluation. Data yang diperoleh dengan menggunakan AHP diolah dengan menggunakan software expert choice. Identifikasi subkriteria dalam memilih pemasok. Yang pertama ada subkriteria untuk kriteria kualitas. Subkriteria yang dipertimbangkan adalah kualitas bahan baku dan tingkat kecacatan. Kualitas bahan baku yang dimaksud adalah kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam pemilihan bahan baku yang akan disesuaikan oleh pemasok. Sedangkan tingkat kecacatan adalah jumlah kecacatan yang diterima oleh perusahaan begitu bahan baku sampai. Kedua, ada subkriteria untuk kriteria biaya. Subkriteria yang dipertimbangkan adalah harga bahan baku dan biaya pengiriman. Harga bahan baku adalah harga yang ditawarkan oleh pemasok untuk perusahaan, sedangkan biaya pengiriman merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman bahan baku ke perusahaan. Yang ketiga ada subkriteria untuk kriteria ketepatan pengiriman. Subkriteria yang dipertimbangkan adalah ketepatan jumlah bahan baku yang dikirim dan ketepatan waktu pengiriman. Subkriteria ini dinilai dari segi pelayanan. Ketetapan jumlah bahan baku yang dimaksud adalah ketetapan jumlah pengiriman bahan baku yang dilakukan pemasok, sedangkan ketepatan waktu pengiriman adalah pengiriman bahan baku yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 4. Ada subkriteria untuk kriteria flexibility. Subkriteria yang dipertimbangkan adalah pemenuhan perubahan permintaan jumlah yang dipesan dan pemenuhan perubahan permintaan waktu pengiriman. Dan yang terakhir, ada subkriteria untuk kriteria responsiveness. Subkriteria yang dipertimbangkan adalah kemampuan pemasok merespon masalah yang dikeluhkan oleh perusahaan dan kemampuan pemasok merespon permintaan. Merespon permintaan dalam artian bagaimana usaha yang dilakukan pemasok dalam mengatasi masalah yang dikeluhkan pihak perusahaan. Data yang didapatkan tersebut diolah sehingga didapatkan struktur hierarki pemilihan pemasok bahan masakan beserta bobot masing-masing elemennya. Di sini terdapat gambar struktur hierarki pemilihan pemasok sebagai gambaran bagaimana kita dapat memilih pemasok mana yang akan dipilih oleh perusahaan. Di paling atas terdapat goal. Goalnya itu adalah pemilih pemasok atau pemilihan pemasok utama. Yang kedua ada kriteria. Kriteria di sini mencakup kualitas, biaya, pengiriman, fleksibilitas, dan responsiveness. Dan yang ketiga ada sub. Sub ini mencakup kualitas bahan baku, tingkat kecacatan, biaya pengiriman, harga bahan baku, ketepatan jumlah pengiriman, ketepatan waktu pengiriman, pemenuhan perubahan permintaan, pemenuhan perubahan permintaan waktu pengiriman, kemampuan merespon masalah, dan kemampuan memproses permintaan. Dan yang paling bawah di sini terdapat pemasok. Di sini kita ibaratkan dengan daerah A, B, C, D untuk pemilihan pemasok. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan expert choice pada tingkat kedua
yaitu kriteria, maka diperoleh bahwa kriteria yang paling berpengaruh dalam memilih pemasok adalah kualitas dengan bobot 0,273, karena menurut perhitungan, bobot kriteria tersebut lebih tinggi dibandingkan bobot kriteria lainnya. Pada tingkat subkriteria dapat dilihat, kualitas bahan baku menjadi prioritas utama yang dipertimbangkan dalam pemilihan bahan baku dengan memiliki bobot terbesar, yaitu 0,641. Jika pemasok sudah bisa menghasilkan bahan baku dengan kualitas konsisten, maka akan membuat perusahaan malas mencari pemasok baru. Artinya, perusahaan akan loyal terhadap pemasok tersebut sehingga pemasok dapat bekerja sama dengan perusahaan dalam jangka panjang. Pengolahan data dengan menggunakan metode AHP dibantu dengan software Expert Choice untuk mengetahui alternatif pemasok yang diprioritaskan dalam proses pengadaan bahan yang berkelanjutan. Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa pemasok yang menjadi prioritas utama yang dipilih oleh perusahaan adalah pemasok daerah A dengan bobot 0,279. Pemasok daerah A terpilih karena paling banyak memiliki subkriteria yang unggul di antara subkriteria yang dipertimbangkan dalam memilih pemasok, yaitu kualitas bahan-bahan dengan bobot 0,832 dan pengiriman bahan baku dengan bobot 0,279, sedangkan subkriteria biaya, fleksibilitas, dan responsiveness masing-masing memiliki bobot 0,250. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang kurang berkenan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.